Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Husnul di sini dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, masalah yang dimaksud di sini itu berupa soal cerita. Nah, sama dengan yang pernah kita bahas kemarin tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi, ada soal cerita dan kalian diminta untuk menyelesaikannya dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, caranya persis sama dengan pertemuan sebelumnya. Nah, lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada soal seorang penjual beras mencampur 3 jenis beras. Campuran beras pertama terdiri atas 1 kg jenis A, 2 kg jenis B, dan 3 kg jenis C, dijual dengan harga 19.500. Campuran beras kedua terdiri atas 2 kg jenis A dan 3 kg jenis B, dijual dengan harga 19.000. Campuran beras ketiga terdiri atas 1 kg jenis B dan 1 kg jenis C, dijual dengan harga 6.250. Buatlah model matematikanya. Nah, yang ditanyakan di soal ini hanya membuat model matematikanya. Artinya apa? Kalian diminta untuk membuat semua kalimat-kalimat yang ada di sini menjadi persamaan atau model matematika. Nah, di sini Ibu sudah berikan warna untuk tiap kalimat yang bisa dibuat persamaan matematika. Yang pertama ini campuran beras pertama terdiri atas 1 kg jenis A, 2 kg jenis B, dan 3 kg jenis C. Nah, yang warna biru ini kalimat kedua, yang warna ini jadi kalimat ketiga. Nah, jadi di sini ada 3 persamaan yang bisa dibuat dari soal ini. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan memisalkan. Nah, jadi misalkan X sama dengan harga 1 kg beras jenis A. Jadi, kan di sini kita berbicara tentang harga. Berarti harus jelas pemisalannya. X sama dengan harga 1 kg beras jenis A, Y harga 1 kg beras jenis B, dan Z harga 1 kg beras jenis C. Nah, ketika sudah kita misalkan seperti ini, selanjutnya adalah membuat persamaan atau model matematika dari setiap kalimat yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Agar lebih mudah, Ibu bagi-bagi di sini jadi tiap kalimat. Nah, kalimat pertama kan tadi ini. Nah, bagaimana model matematikanya? Nah, kan tadi 1 kg jenis A itu dimisalkan dengan X, untuk jenis B dimisalkan dengan Y, dan jenis C dimisalkan dengan Z. Berarti X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 19.500. Nah, untuk kalimat yang kedua, 2 kg jenis A berarti 2X tambah 3Y sama dengan 19.000. Bisa ya dipahami? 2X tambah 3Y sama dengan 19.000. Untuk kalimat yang ketiga, 1 kg jenis B dan 1 kg jenis C dijual dengan harga 6.250. Nah, jenis B itu kan tadi adalah Y, jenis C itu adalah Z. Jadinya Y tambah Z sama dengan 6.250. Nah, sudah selesai seperti ini. Nah, kan yang ditanyakan hanyalah model matematikanya. Nah, inilah yang dinamakan model matematika. Nah, jadi model matematikanya adalah X tambah 2Y tambah 3Z. Di sini Z ya. 3Z sama dengan 19.500, 2X tambah 3Y sama dengan 19.000, dan Y tambah Z sama dengan 6.250. Bisa ya dipahami anak-anakku semua? Jadi, setiap kalimat yang ada di soal itu diubah menjadi model matematika. Biasanya, tiap kalimat itu menjadi satu persamaan. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di
ini soalnya adalah Aidil, Bintang, dan Cakra berbelanja di sebuah toko buku secara bersama. Aidil membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis. Nah, ini satu kalimat, nantinya ini akan menjadi satu persamaan. Bintang membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis. Nah, ini juga satu kalimat, diterjemahkan nanti menjadi satu persamaan. Cakra membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis. Ini juga satu persamaan. Nah, hasilnya di sini di soal ini ditulis terpisah. Nanti kalian pasang-pasangkan saja sesuai dengan apa yang dikatakan di soal. Nah, di kasir Aidil membayar 83.000. Jadi nanti totalnya untuk Aidil itu adalah 83.000. Bintang 86.000 dan Cakra 158.000. Nah, pertanyaannya, susunlah masalah kontekstual di atas menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, soal ini mau disusun menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabelnya saja yang diminta, bukan harga dari setiap bendanya, kan? Bukan di harga pensil dan harga penghapus ataupun harga buku tulisnya, tetapi hanya SPLTV-nya saja. Tapi langkah yang pertama itu adalah dimisalkan. Nah, X adalah harga 1 set pensil. Nah, selanjutnya Y itu harga 1 penghapus dalam rupiah dan Z harga 1 buku tulis. Nah, ketika sudah memisalkan, waktunya kita mengubah setiap kalimat yang ada di sini menjadi satu persamaan atau model matematika. Nah, kalimat pertama, Aidil membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis. Nah, berarti ketika ditulis model matematikanya 3X, karena di sini 3 set pensil, 4Y karena 4 penghapus, Z, ini Z itu sama artinya dengan 1Z, tapi angka 1 sebagai koefisien itu tidak ditulis, cukup Z saja, sama dengan 83.000. Selanjutnya, kalimat yang kedua, Bintang membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis. Jadi model matematikanya 6X, karena di sini 6 set pensil, 2Y karena 2 penghapus, Z karena 1 buku tulis. Nah, totalnya tadi adalah 86.000. Yang ketiga, Cakra membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis. Jadi 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 158.000. 2X-nya dari 2 set pensil, 5Y dari 5 penghapus, 10Z dari 10 buku tulis. Nah, yang ditanyakan tadi adalah sistem persamaan linearnya. Jadi, SPLTV-nya adalah, nah langsung saja pindahkan ke sini, lalu ditambahkan tanda ini. Artinya, ketiga persamaan ini menjadi satu sistem persamaan. Bisa ya dipahami anak-anakku semua? Nah, agar kalian lebih paham, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, soalnya seperti ini. Suatu tempat parkir dipenuhi oleh 3 jenis kendaraan, yakni sepeda motor, mobil, dan truk. Nah, lahan parkir yang dibutuhkan truk adalah 5 kali lipat lahan parkir motor. Nah, satu kalimat ini nantinya menjadi satu persamaan. Lanjut, lahan parkir 3 mobil sama dengan lahan parkir sebuah truk dan motor. Ini juga nanti satu persamaan. Jika sebuah truk, mobil, dan motor parkir secara bersamaan, maka membutuhkan lahan seluas 16 meter persegi. Nah, ini juga nanti menjadi satu persamaan. Berapakah luas lahan parkir satu truk, 2 mobil, dan 1 motor? Nah, caranya sama, yaitu dengan memisalkan. Kita di sini berbicara tentang luas lahan parkir. Nah, di sini kan ada motor, mobil, dan truk. Berarti untuk X di sini ibu misalkan luas lahan parkir untuk 1 motor. Y luas lahan parkir untuk 1 mobil, dan Z luas lahan parkir untuk 1 truk dalam masing-masing dalam meter persegi. Nah, apa sih yang ditanyakan dari soal ini? Nah, ditanyakan di soal ini yaitu luas lahan parkir untuk 1 truk, 2 mobil, dan 1 motor. Nah, tadi 1 truk. Jadi kalau kita memisalkan, usahakan sesuai dengan urutannya, sesuai dengan yang di soal, biar kalian tidak pusing ya.
Di sini kan satu truk tadi dimisalkan dengan Z, berarti Z tambah 2Y karena mobil. Di sini mobil adalah Y tambah X, ya, karena satu motor berarti satu X. X-nya tidak usah satunya tidak usah ditulis, tinggal X saja. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian buat dulu model matematikanya dari tiap kalimat yang ada di soal. Nah, lahan parkir yang dibutuhkan truk adalah 5 kali lipat lahan parkir motor. Nah, model matematikanya adalah Z sama dengan 5X. Nah, kenapa bisa begini? Nah, kalian perhatikan. Lahan yang diparkir yang dibutuhkan truk. Truk tadi itu kita misalkan dengan Z. Adalah, ada kata adalah. Dalam matematika itu sama dengan 5 kali lipat lahan parkir motor. Berarti 5 kali X. Bisa ya? Karena X tadi misalkan sebagai lahan parkir untuk motor. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Lanjut ke kalimat yang kedua. Lahan parkir 3 mobil sama dengan lahan parkir sebuah truk dan motor. Nah, jadi lahan parkir 3 mobil berarti 3Y sama dengan, ya kan, lahan parkir sebuah truk dan motor. Berarti kalau dalam matematika kata dan itu adalah tambah. Tanda tambah ya. Jadinya 3Y sama dengan Z tambah X. Ini adalah persamaan kedua. Terus kalimat yang ketiga, sebuah truk, mobil, dan motor parkir secara bersamaan maka membutuhkan lahan seluas 16 meter persegi. Jadi ini truk, mobil, dan motor. Berarti dia dijumlahkan semua. Nah, lihat berurutan ya. Truk, mobil, motor. Truk tadi itu adalah Z tambah Y tambah X. Itu sama dengan 16. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Nah, jadi kita sudah dapatkan satu sistem persamaan linear. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ketika membuat sistem persamaan itu semua yang ada variabelnya ke ruas kiri dan konstanta yang tidak ada variabel di ruas kanan. Nah, karena 5X ini ada variabelnya, pindahkan ke ruas kiri jadinya minus. Jadi Z kurang 5X sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sudah tidak ada lagi yang tersisa di ruas kanan, jadinya kita tulis 0. Nah, untuk yang persamaan kedua juga begitu, ini ada variabel, ini variabel, berarti semuanya pindah ke ruas kiri. Jadinya 3Y kurang Z kurang X sama dengan 0. Persamaan ketiga tidak perlu diubah karena sudah semua variabel sudah ada di ruas kiri dan konstanta ini 16 sudah ada di ruas kanan. Nah, oke, kita lanjut menyelesaikan sama dengan caranya pada video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Nah, kalian mau pilih saja yang mana yang mau dieliminasi. Yang mana yang mau kalian pasangkan, persamaan pertama dan 2, 1 dan 3 atau 2 dan 3. Nah, di sini Ibu memilih karena di sini Z-nya Z sama, koefisiennya X juga di sini sama, berarti Ibu pilih persamaan kedua dan persamaan ketiga. Nah, ini. Nah, kita di sini pakai tanda agar Z-nya habis, agar Z-nya bernilai 0, maka di sini kita pakai tanda tambah ya. Jadinya 3Y tambah Y itu adalah 4Y. Nah, min Z ditambah Z itu adalah 0 karena min tambah positif sama artinya min 1 tambah 1 itu kan 0. Min 1X ditambah 1X berarti 0 juga. 0 tambah 16, 16. Jadi 4Y sama dengan 16. Y-nya adalah 16 bagi 4 adalah 4. Kan? Kalau sudah dapatkan nilai Y-nya, mau disubstitusi kemana kira-kira? Bisa ke persamaan kedua, bisa juga persamaan ketiga. Nah, kalau di sini Ibu pilih saja ke persamaan ketiga. Dari Z tambah Y tambah X sama dengan 16. Y-nya diganti dengan 4. Jadi Z tambah 4 tambah X sama dengan 16. Z tambah X sama dengan 16 kurang 4 sama dengan 12. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Nah, karena sudah ada Z tambah X sama dengan 12, satu persamaan, kira-kira persamaan ini mau dipasangkan dengan persamaan yang mana? Yang mengandung variabel Z dan X. Nah, persamaan yang
pertama di sini mengandung variabel Z dan variabel X. Jadinya persamaan 1 dan 4 diperoleh. Z kurang 5X sama dengan 0, Z tambah X sama dengan 12. Nah, yang mana bisa dieliminasi? Apakah variabel Z atau X? Nah, yang sama variabelnya, yaitu yang sama koefisiennya, yaitu variabel Z kan? Jadinya di sini kita harus kurangkan ya. Sorry. Oke, di sini kurang. Jadi Z kurang Z itu habis. Min 5X kurang X itu adalah min 6X. 0 dikurang 12, min 12. Jadi untuk X sama dengan min 12 per min 6. Karena di sini min 6X itu artinya min 6 kali X. Kali X. Jadi kalau dia pindah, lawannya kali adalah bagi. Jadinya per min 12 per min 6 sama dengan 2. Jadi kita sudah dapatkan nilai X dan dapatkan nilai Y. Berarti yang belum adalah nilai Z. Jadi untuk mendapatkan nilai Z, kira-kira nilainya dimasukkan kemana? Nilai X atau Y-nya dimasukkan ke persamaan yang mana? Biar mudah. Nah, karena persamaan pertama cuma 2 variabel, jadi lebih mudah dimasukkan ke persamaan pertama. Jadi Z kurang 5X sama dengan 0. Jadi Z kurang X-nya tadi 2. 5 kali 2 sama dengan 0. Jadi Z kurang 10. Min 10 pindah jadinya positif 10. Nah, karena sudah ada nilai X, Y, dan Z, kita jawab pertanyaan tadi di soal. Nah, tadi pertanyaannya adalah luas lahan parkir 1 truk, 2 mobil, dan 1 motor. Nah, tadi ini kan Z tambah 2Y tambah X. Substitusi masuk nilai yang telah kita peroleh sebelumnya. 10 tambah 2 kali 4 tambah 2. Jadinya 10 tambah 8 tambah 2 hasilnya adalah 20. Nah, ini 20 apa? Ini 20 adalah luas lahan parkir untuk 1 truk, 2 mobil, dan motor. Satuannya adalah meter persegi. Jadi kesimpulannya, luas lahan parkir 1 truk, 2 mobil, dan 1 motor adalah 20 meter persegi. Bisa ya anak-anakku semua? Jadi intinya ketika ingin menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, dan langkah pertama itu adalah kalian harus memisalkan dulu. Lalu yang kedua adalah mengubah setiap kalimat yang ada di soal menjadi model matematika. Ketika sistem persamaan linearnya telah ada, maka kalian bisa eliminasi atau substitusi bagaimana saja agar bisa diketahui nilai dari setiap variabelnya. Nah, jadi bagi kalian yang belum mengerti tentang materi ini, masih ada yang belum dipahami, silahkan diulang-ulang dulu videonya. Nah, bagi yang memang benar-benar belum paham, ada yang mau ditanyakan, silahkan chat ibu via WA. Oke, sekian anak-anakku semua, tetap semangat dalam belajar meskipun dari rumah. Insya Allah ketika pandemi ini telah berakhir, kita akan sama-sama belajar tatap muka di sekolah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.